Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, gimana kabarnya? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Semoga dengan diawali berdoa kali ini pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan suatu apapun. Nah, kali ini kita lebih baik perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan, nama Bapak Tommy Aji Pamungkas. Alamat rumah Bapak berada di Pulau Sari. Di Pulau Sari itu pasti siswa di SMP Negeri 2 Kebak Keramat ini sudah tidak asing lagi dengan desa Pulau Sari atau bahkan ada yang rumahnya di sana. Dan kita mungkin ada yang bertetanggaan dengan Bapak atau mungkin sudah berkenal dengan Bapak. Nah, cukup ya perkenalan kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, pasti ada yang tanya, ini dari kampus mana sih ya? Pak Tommy ini dari kampus UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya itu magang atau dengan disebut dengan istilah PLP. Nah, pada waktu magang kali ini kita diberi waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, pada kali ini kita dapat belajar di sini bersama anak-anak semuanya. Nah, pada hari ini pembelajaran yang kita akan bahas atau kita akan pembelajaran atau kita akan pelajari yaitu mengenai bab 2. Ya. Nanti kita akan bahas di bab 2. Cukup ya. Nanti di bab 2 kita akan bahas materinya apa saja. Ya, di sini Bapak akan menyampaikan bab 2 yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mampu menjelaskan makna dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar dan dapat menganalisis dan mensintesiskan makna alinea serta pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terkandung dalam wacana tersebut dengan benar. Kita akan bahas mengenai sub A yaitu mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Pada alinea pertama, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun hak individu. Pada alinea pertama ini, makna yang terkandung yaitu negara dalam melaksanakan kewajiban itu didasarkan pada asas persatuan. Pada alinea kedua, jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka. Pada alinea kedua ini menjabarkan nilai para pendiri bangsa. Nah, perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari sebuah penjajahan. Baru kita menentukan nasib bangsa dan negara. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan itu bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Kemerdekaan yang diraih itu harus mampu menghantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita yang nasional, diantaranya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika negara Indonesia itu dipandang sebagai negara yang merdeka, berarti Indonesia itu adalah negara yang bebas dari kekuasaan dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jika Indonesia itu dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam warga negaranya itu muncul kebulatan yang tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika negara Indonesia itu dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan untuk menentukan tujuannya dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat
dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, Indonesia sebagai negara yang adil berarti Indonesia itu dapat mewujudkan keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Indonesia sebagai Indonesia yang makmur, artinya apa? Terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Nah, sekarang kita akan bahas pada alinea ketiga. Dalam alinea ketiga ini bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam alinea ketiga ini, bangsa Indonesia itu mengakui bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita akan lanjut ke alinea keempat. Dalam alinea keempat ini maknanya yaitu bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila. Sedangkan pokok pikiran yang keempat ini apa? Jadi Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sekian penjelasan dari Bapak mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh siswa semuanya. Dan jangan lupa untuk materi, PowerPoint dan ada tugas, Bapak akan upload di aplikasi pembelajaran yaitu aplikasi Indoprima. Ya. Dan jangan lupa ada tugas itu dikerjakan dan dilihat deadline-nya, tanggal pengumpulannya itu harus tepat waktu, karena kalau Anda mengerjakan tepat waktu itu merupakan dapat mendapatkan nilai tambahan atau sebagai itu siswa yang aktif. Dan jangan lupa tetap buka aplikasi Indoprima pada jadwalnya, karena itu nanti sebagai bentuk presensi dari Bapak Ibu guru untuk mengecek kehadiran bahwa anak ini sudah mengerjakan tugas, sudah absen dan sudah membuka materi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati anak-anak semuanya, Bapak mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.